Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan renovasi Stadion JIS sama sekali tidak politis. Ia juga membantah besaran anggaran renovasi Stadion JIS. Ini kan masih ada polemik, ya. Bahkan saya lihat banyak juga isu-isu di sosial media yang sangat tidak benar. Nah, kalau media ini kan ada check and balance-nya. Saya sangat terganggu ketika ya stadion JIS itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun. Mau direnovasi 5 triliun. Oh, ini pembohongan publik yang luar biasa. Ya, ini kita jangan terjebak hal-hal yang terus-menerus seperti ini gitu. Ya. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia, milik bangsa kita, dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaikin. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadion yang akan diperbaiki. Nah, kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun, gitu kan? Baik pemirsa, kita kembali berdialog bersama dengan Arya Sinulinga, Exco PSSI, dan juga Andi Sinulinga, Jubir Anies Baswedan, dan juga Akmal Marhali dari Save Our Soccer. Saya kembali ke Bang Akmal tadi. Jadi kalau secara teknis Bang, itu harusnya bagaimana? Apakah harusnya karena dari barang yang sudah jadi ini, harusnya FIFA yang menyatakan atau dikerjakan dulu seperti yang PSSI sedang lakukan sekarang, lalu kemudian FIFA baru verifikasi lagi? Iya, pastinya kan akan disampaikan oleh PSSI gitu kan, apa hasil temuan-temuan di lapangan untuk kemudian nanti disampaikan ke FIFA gitu kan. Sehingga kemudian nanti FIFA juga datang tidak dengan kertas kosong, dia sudah punya daftar ya, apa yang mau dicek dan sebagainya. Dan itu biasa dalam event-event besar, baik itu Piala Dunia, Piala Eropa, termasuk Piala Asia. Jadi pasti ada director assessment atau kemudian director teknik yang datang untuk melihat hal-hal persiapan tim. Misalnya kita kan kadang-kadang lalai soal bangku media, tempat jumpa pers dan sebagainya. Tapi kalau bicara JIS, Jakarta International Stadium, ini fasilitasnya itu udah sangat luar biasa gitu kan. Tempat press conference-nya, kemudian juga ruang ganti pemainnya ada 4, saya masuk ada jazuzinya dan sebagainya. Ini udah luar biasa lah. Kalau masuk kategori JIS ini kategori 1 lah untuk kemudian kategori stadion yang layak untuk digunakan, apalagi jumlah penontonnya 82.000, ini stadion yang terbesar. GBK setelah renovasi cuma 73.193 penonton. Jadi JIS ini stadion dengan penonton terbanyak. Dan ini merupakan aset Indonesia. Dan ini yang kemudian menurut saya, kalau memang ada hal-hal yang perlu dibenahi, misalnya tadi lorong yang kemudian mobil bus tidak bisa masuk, mungkin nanti akan dipindah. Sehingga seperti stadion di luar negeri itu, di Stadion Arsenal, Emirates Stadium, dia masuk lewat pintu VIP. Tapi ketika masuk lewat situ, artinya ada penonton tidak boleh nanti masuk lewat situ, ada parameter yang kemudian dijaga sehingga itu hanya akses untuk pemain. Dan hal-hal itu biasa dilakukan pembenahan. Dan yang paling penting adalah ya ini wajar juga kalau kemudian kecewa, karena harus orang yang benar-benar ahlinya, spesialisasinya, dan itu ada di FIFA. Dan saya pikir nanti PSSI tinggal menyampaikan hasil temuan-temuan di lapangan, kekurangan-kekurangan, termasuk stadion lainnya yang ada, berarti ada 3 stadion lain selain JIS yang ditawarkan. Saya dengar-dengar katanya mungkin Stadion Patriot, kemudian Stadion Pakansari yang juga sedang direnovasi saat ini untuk kemudian ditawarkan ke FIFA. Dan saya pikir sekarang momentum kita adalah bukan kita berpolemik, bagaimana kita tegak lurus ke depan agar pada 10 November sampai 2 Desember Piala Dunia benar-benar bisa dilaksanakan di Indonesia. Baik, mungkin kita semua juga ingin berpikir lurus ke situ, tapi ini memang seperti kita ketahui. Ya wajar, karena ini tahun politik itu. Betul. Dia. Karena kita mau lurus ke situ. Jadi segala sesuatunya pasti akan kebawa ke sana. Gitu. Betul, dan tidak bisa dipungkiri Bang Arya bahwa Pak Erick Thohir ini menjadi orang yang digadang-gadang menjadi
calon bakal cawapres siapapun lah nantinya capresnya gitu ya. Nah ini kan sehingga akhirnya kesannya ada seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Andi, ada sentimen nih ngomongnya nih bahkan fasis begitu. Nah ini bagaimana PSSI memastikan bahwa ini memang murni aja Pak Erick Thohir hanya untuk memang sepak bola, yang seperti Bang Arya ngomong tadi semangatnya. Tadi kan udah saya bilang juga, kemarin U20 tanya Mas Akmal, yang tiba-tiba kan coba salah satu capres juga, ya kan, terbukti. Iya. Tapi PSSI lurus saja. Sekarang juga begitu, lurus saja. Jadi kita pingin membuat JIS bisa kita pakai untuk Piala Dunia. Sayang udah kita bangun bagus-bagus ya, tapi nggak terpakai. Sayang kan? Tapi emang rumputnya memang harus diganti banget gitu, urgent banget ya. Apanya? Rumputnya. Kalau hasil kajian begitu. Tapi kan kita kan laporkan, kami udah, nanti ini laporan udah masuk kan, akan masuk ke sana ke FIFA. Hasilnya kan kita bawa ke sana. Nggak, itu kan mereka kan akan minta semua fakta, bukan nggak bisa cerita narasi, semua ada. Udahlah, kita itu udah inilah paham untuk yang bagaimana. Karena gini, kalau tadi kita belum pernah bikin standarisasi lapangan bola untuk FIFA gitu Piala Dunia, mungkin kita ini nggak sok tahu atau apa. Kita udah karena udah ada 6 gitu. Dan sekarang ada 22. Ya, 22 itu pun kita ajukan juga loh ke FIFA untuk distandarisasi. Karena kita pengen stadion kita semua di Indonesia ini standar supaya kami ini PSSI ini baru kejadian kemarin loh. Sepak bola kita di Kanjuruhan. Soal 30-an orang meninggal dunia. Kami nggak mau ada kejadian seperti ini lagi. Kita pengen semua bagus. Nggak keamanan, kenyamanan penonton terjamin. Makanya kami sampai nge-push nih, sampai pemerintah kita ke-push supaya semua stadion kita standar. Itu aja kok. Jadi tadi kan seperti Pak Erick bilang, Pak Anies juga mengatakan bahwa ini kan milik bangsa, milik negara, bukan milik Mas Anies. Jadi ya silakan aja kalau mau diperbaiki kan gitu. Ya udah, sebenarnya udah selesai itu. Dengan ucapan dari Mas Anies seperti itu, saya rasa udah sangat baik ya. Kita udah, itu udah termasuk salah satu untuk supaya jangan lagi ada polemik-polemik lah gitu. Karena kayaknya PSSI pasti lurus terus untuk melakukan standarisasi. Baik, nah saya ke Bang Andi. Jadi Bang Andi gimana Bang? Ini masalahnya Mas Anies juga mau nyapres gitu kan. Jadi soal Kanjuruhan, ya. Kanjuruhan itu bisa terjadi di mana saja. Karena Kanjuruhan itu terjadi bukan terkait teknis atau stadion itu sesuai atau tidak dengan standarisasi FIFA. Bukan di situ persoalan Kanjuruhan terjadi. Di situ ada emosional penonton dan treatment dari penanggung jawab keamanan. Yang kalau emosional penonton dan treatment keamanan itu, mau 1000 stadion punya standarisasi FIFA, terjadi kayak begitu. Jadi itu jangan dijadikan alasan. Jadi PSSI itu bukan hanya punya pendapat yang relatif minor dari FIFA. PSSI kita ini, rentetan sejarahnya gak usah kita ceritain panjang di sini. Tapi juga trust publik. Dalam dunia bisnis aja, itu kita harus sensitif terhadap sentimen pasar. Dalam politik juga begitu. Nah, dalam PSSI menurut saya, dalam membangun olahraga sepak bola Indonesia, menurut saya sentimen ya para penggemar bola itu juga penting dipahami sehingga pejabat-pejabat itu bicaranya itu jangan mengundang sentimen publik. Itu yang jadi soal kan itu. Kalau renovasinya dia bilang mau renovasi, mau dibenahi segala macam, kita nggak punya kemampuan menghentikan itu. Bayangkan ya, saya mendengar di salah satu media senior seperti Pak Dali Tahir saja itu mempermasalahkan ya publisitas terkait JIS itu. Kalau persoalannya teknis, maka dikelola dengan teknis saja, dengan tim teknis, nggak perlu publisitas. Itu yang kemudian
menjadi bahan bakar polemik, baik yang pro maupun yang kontra. Di sini persoalannya. Ada yang pro, ada yang kontra. Dengan itu semua, saya termasuk yang kontra. Sehingga terjadi percakapan. Nah, percakapan-percakapan ini tinggal kita mau teruskan atau kita mau sudahi. Pak Erick sudah mengatakan, ya, udah stop berpolemik, biar FIFA yang menentukan. Fine, itu bagus. Harusnya dari awal berpikir kayak begitu. Pak Anies mengatakan bahwa ini itu JIS bukan milik dia, itu milik bangsa. Milik anak bangsa, karya anak bangsa. Pak Heru hari ini mengatakan bahwa kita harus sempurnakan JIS yang sudah sempurna itu. Jadi menurut saya, tensinya itu harusnya bisa turun tuh. Karena itu, menurut pendapat saya ini, narasi-narasi yang dikeluarkan baik verbal maupun non-verbal di ruang publik dengan penanggung jawab hajatan ini FIFA, di Indonesia itu PSSI. Itu perlu dukungan publik PSSI itu. Jadi nggak bisa kita katakan kami cuma mau main bola, kami nggak ini. Tapi kata-katanya itu memunculkan sentimen publik. Di situ kata kuncinya menurut pendapat saya. Ini hajatan kita semua, sepak bola ini punya kebanggaan kita, karena itu tadi Akmal benar mengatakan, saya sendiri lebih kepingin fokus tentang bagaimana tim sepak bola kita U17 ini betul-betul nanti tampil di Piala Dunia, langsung otomatis ikut tanpa seleksi, mereka itu ikut sebagai tuan rumah, dan itu membanggakan kita semua. Kalau nggak bisa masuk 8 besar, masuk 16 besar lah. Paling tidak menurut saya harus ada 2-3 kali pertandingan mereka itu bisa ikut sehingga kita bisa nonton nih. Ya, syukur-syukur dibikin di JIS gitu, syukur-syukur dibikin di Jakarta lah, dibikin di Jakarta, kita bisa nonton. Dan itu kebanggaan kita. Nah, saya dari awal mendorong pembicaraannya ke arah sana. Nah, karena itu ketika saya diundang ke media, saya selalu menyampaikan positioningnya kita, cara pandang kita seperti apa, dan kita melihat persoalan ini sebenarnya apa. Mau kita konfrontir terus, atau mau kita turunkan tensinya. Nah, itu tergantung kita semua ini sebenarnya. Kalau dari pihaknya Bang Andi sendiri gimana? Mau dikonfrontir terus atau mau diredakan? Karena mengingat Anda juga ada di pihaknya calon presiden. Yaitu iya, Pak kalau Anies. saya kan dari awal tadi pembukanya ya, di mana saya mengatakan aja itu. Setelah Pak Erick mengatakan itu, ya selesai. Harusnya jangan lagi orang-orang bicara bahwa kita mau standarisasi. Mau standarisasi apa? Lawan ketua umumnya sendiri bilang yang bisa mengklaim standarisasi itu FIFA. Bahkan ketua umumnya mengatakan bahwa PSSI sendiri nggak bisa. Baik. Nah, kalau PSSI katakan rumputnya harus diganti, rumputnya nggak bagus. Nah, ini kurang sinar matahari. Loh, orang mau bisa bilang apa? Masa mau mendebat FIFA? Kan nggak mungkin di debat FIFA. Konyol itu namanya. Oke, jadi ini ramainya di pihaknya Pak Anies ini bukan karena ingin supaya nama Pak Anies naik lagi gitu ya. Jadi pembahasannya diramaikan supaya mengejar ketertinggalan, mungkin ada rating di publik begitu. Nah, itu sama sekali tuduhan itu. Makanya saya nggak ada bicara politik dari tadi. Kalau bicara politik, saya akan bicara tentang Pak Erick yang mau cawapres. Tadinya mau capres, tapi saya nggak pernah bicara itu. Saya hanya bicara persoalannya. Nah, kalau terkait Pak Anies, ya itu karena perbincangan itu yang dikatakan oleh pejabat-pejabat itu diambil menjadi bahan bakar oleh lawan-lawan politik Anies untuk menyerang Anies. Dikatakan JIS ini korupsi lah, proyek ambisius Anies karena mau maju capres lah, ini buang-buang uang rakyat lah, tidak ada manfaatnya lah. Wajar menurut saya orang-orang yang mendukung Pak Anies reaktif, memberikan penjelasan, ikut terlibat dalam percakapan itu. Loh, masa kita nggak boleh terlibat dalam percakapan itu? Bukan kita yang mulai. Baik. Itu gimana itu coba? Baik. Bagaimana saya terakhir ke Bang Akmal. Bang Akmal mungkin boleh sebagai kata penutup. Karena memang sebenarnya semuanya cuma ingin main sepak bola. Tapi ini karena masalah narasi dan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana meredam ini
supaya Ya, memang saya betul-betul pikir hanya untuk sebenarnya kita kebaikan udah sepak bola sepakat. Indonesia. Ya, saya pikir kita sudah sepakat bahwa kita sudahi polemik ini, kita fokus untuk Piala Dunia U17. Syukur-syukur nanti Jakarta International Stadium klimaksnya jadi altar final Piala Dunia U17 gitu kan, dari apa nama hikmah dari polemik yang saat ini muncul, dan saya pikir itu akan sangat luar biasa. Jadi endingnya JIS setelah dijadiin polemik nanti jadi altar, dipilih FIFA jadi altar final Piala Dunia U17. Baik kalau begitu. Semoga itu juga doa kita semuanya. Jadi sepak bola Indonesia boleh terus maju begitu. Baik, terima kasih Bang Arya Sinulinga, Exco Ya. PSSI yang sudah berbagi bersama kami, juga Bang Andi Sinulinga, Jubir Anies Baswedan, Ya, dan juga sama-sama. Bang Ya, terima Akmal kasih. Marhali. Selamat malam, salam sehat selalu. Semoga Selamat semuanya malam. dalam keadaan baik-baik.